Halo semuanya, saya Tiavan Kevitri Sihaan dengan NPM 2201060033 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan sejarah perjalanan PT Panasonic. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Binsar Tison Gultom, SPD, MSc. PT Panasonic Global Indonesia adalah sebuah perusahaan elektronik yang berpusat di Indonesia. Perusahaan ini adalah bagian dari grup Panasonic Corporation yang berbasis di Jepang. Perjalanan PT Panasonic dimulai pada tahun 1970 ketika Panasonic Corporation membangun fasilitas produksi televisi di Sunter, Jakarta. Pada awalnya, perusahaan ini hanya memproduksi televisi hitam putih. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, mereka mulai memproduksi televisi berwarna juga. Pada tahun 1972, PT Panasonic resmi didirikan sebagai anak perusahaan Panasonic Corporation di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, mereka mulai memproduksi berbagai macam produk elektronik seperti mesin cuci, kulkas, peralatan rumah tangga, sistem audio, dan lain-lain. Dalam beberapa dekade berikutnya, PT Panasonic terus berkembang di Indonesia. Mereka melakukan diversifikasi produk dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen Indonesia. Perusahaan ini juga berfokus pada inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pada tahun 1997, PT Panasonic Global Indonesia sepenuhnya berubah menjadi perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Saat ini, mereka memiliki fasilitas produksi, pusat distribusi, dan kantor di beberapa kota besar di Indonesia. PT Panasonic Global Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan produksi dan distribusi produk elektronik yang berkualitas tinggi. Mereka juga memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat melalui berbagai program sosial dan lingkungan yang mereka jalankan. Secara keseluruhan, perjalanan PT Panasonic Global Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industri elektronik di Indonesia dan terus berusaha untuk memberikan produk dan layanan terbaik pada konsumen di seluruh negeri. Selain menjelaskan sejarah perjalanan PT Panasonic Indonesia, di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan PT Panasonic. Ada beberapa kelebihan PT Panasonic. Yang pertama itu, merek yang terkenal. Panasonic adalah merek yang dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi dan inovatif di berbagai bidang, seperti elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, sistem komunikasi, dan banyak lagi. Yang kedua itu, portofolio produk yang luas. PT Panasonic memiliki portofolio produk yang luas dan beragam, dengan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan berbagai segmen industri. Yang ketiga, inovasi teknologi yang terus-menerus. Panasonic terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi baru untuk memperbaiki dan menyesuaikan produk-produk mereka dengan tren dan kebutuhan pasar terbaru. Yang keempat, kualitas yang terjamin. Panasonic dikenal dengan produk-produk kualitas tinggi dan tahan lama. Mereka mendapatkan reputasi yang baik di pasar karena melakukan kontrol kualitas yang ketat dalam setiap tahap produksi. Yang kelima, layanan pelanggan yang baik. PT Panasonic memiliki reputasi yang baik dalam memberikan layanan pelanggan yang baik, termasuk pelayanan purna jual yang memuaskan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan kelemahan PT Panasonic. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh PT Panasonic. Yang pertama itu, persaingan yang ketat. Industri elektronik dan peralatan rumah tangga hingga sangat kompetitif, dengan banyak pesaing yang kuat seperti Samsung, LG, dan Sony. PT Panasonic harus berkompetisi dengan keras untuk mempertahankan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, harga yang relatif tinggi. Produk Panasonic cenderung memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan merek lain dalam kategori yang sama. Hal ini dapat menjadi kendala bagi konsumen yang lebih memilih harga yang lebih murah. Yang ketiga, tergantung pada pasar internasional. PT Panasonic mengandalkan pasar internasional untuk pertumbuhan bisnis mereka. Jika terjadi penurunan permintaan di pasar internasional, hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, terbatasnya inovasi. Meskipun Panasonic terkenal dengan inovasi teknologi, terkadang mereka juga terlambat dalam merespon tren dan permintaan pasar terbaru. Hal ini dapat menjadikan mereka ketinggalan pesaing dalam beberapa kasus. Yang kelima, perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor. Beberapa segmen pasar di industri elektronik mengalami perlambatan pertumbuhan, seperti penjualan TV dan kamera digital.
Hal ini dapat menjadi tantangan bagi PT Panasonic untuk pertumbuhan bisnis mereka di beberapa area. Sekian penjelasan saya mengenai perjalanan sejarah PT Panasonic. Semoga dapat bermanfaat bagi teman semuanya. Sekian dan terima kasih.